Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Pembelajaran ketiga. Ada beberapa budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu. Rumah betang Uluk Palin. Rumah betang atau rumah panjang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun, diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamambaloh Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian, rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Uluk dan Sungai Nyabau akibat erosi. Dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah. Rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun, pada Sabtu 13 September 2014 malam, rumah betang Uluk Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Uluk Palin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Bagaimana dengan rumah adat di daerahmu? Rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Adakah keragaman lain dalam budaya Indonesia? Untuk mengetahuinya, yuk kita simak materi berikut. Keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah berupa tari-tarian, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. Berikut contoh budaya daerah di Indonesia. 1. Bahasa daerah.
setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Perhatikan contoh keragaman kata akibat keragaman bahasa daerah berikut. Bahasa Indonesia saya, bahasa Jawa, aku, kulo, bahasa Sunda, abdi, bahasa Batak, ahu, bahasa Papua, sa, bahasa Indonesia, rumah, bahasa Jawa, omah, bahasa Sunda, imah, bahasa Batak, bagas, bahasa Papua, rumah. Keragaman bahasa daerah tidak menimbulkan masalah antar suku bangsa. Hal ini karena dalam komunikasi antar suku bangsa digunakan bahasa Indonesia yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah. 2. Rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda. Berikut nama beberapa rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Tiga, pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi Indonesia. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Berikut beberapa nama pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Empat, kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tari-tarian dan lagu daerah. Berikut beberapa nama tari dari berbagai daerah di Indonesia. Itulah contoh keragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia.
Semua itu merupakan kekayaan negara Indonesia yang sangat dikagumi negara lain. Indonesia memang memiliki masyarakat majemuk. Namun demikian, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun, saling menghormati, dan bertoleransi antar warga masyarakat. Masih banyak keragaman masyarakat Indonesia lainnya. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Untuk mengetahuinya, marilah kita pelajari materi berikut. Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris atau pertanian dalam arti luas antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Perkebunan teh merupakan salah satu jenis usaha di bidang agraris. Umumnya, usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Namun, sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan cara hidroponik, yaitu penanaman dengan media air atau vertikultur. Cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakan antara lain sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu, ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan atau waduk. Akan tetapi, ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan pesawahan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Sekarang kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk daftar. Benny menanyai semua teman-temannya satu kelas tentang tinggi badan masing-masing. Benny menuliskan di papan tulis. Benny menuliskan tinggi badan 30 siswa kelas 5. Setelah Benny menuliskan tinggi badan semua teman-temannya, diperoleh data sebagai berikut. Tinggi badan siswa
ditulis dalam satuan sentimeter. Dari data di atas diperoleh tinggi badan tertinggi adalah 165 cm. Tinggi badan terendah adalah 138 cm. Contoh: hasil nilai ulangan harian matematika kelas 5, materi pengumpulan data adalah sebagai berikut. Pertanyaan: A. Dari data di atas, tulislah dalam bukumu daftar nilai dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris. B. Carilah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Nah, sekarang kita akan jawab dari pertanyaan poin A, yaitu menyusun data secara teratur dalam bentuk kolom dan baris. Untuk menjawabnya, kamu cukup menuliskan data dalam bentuk kolom dan baris. Seperti ini. Ingat, untuk menulis dalam bentuk kolom dan baris, kamu tidak perlu mengurutkan. Kamu cukup menuliskan saja. Yang B, carilah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Nilai tertinggi dari data tersebut yaitu 95 dan nilai terendahnya yaitu 60. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.